Salam teman-teman semua. Saya sedang di suatu tempat di dunia lain nih boleh dibilang. Dunia lain. Dan saya sangat bersyukur saya ketemu sedulur baru. Ya, kita di Surabaya. Jadi ada Mas Adi. Mas Adi ini kalau di Instagram nanti, nah kita lihat ya Instagramnya. Siapa dia? Kalau saya bilang, saya juga bingung mau menyebutnya apa. Kalau saya mungkin satu kalimat yang simpel-simpel lah. Dia ini adalah seorang pendekar. Pendekar apa? Pendekar mainan. Mainan. Soalnya kalau ada istilah diecast itu pengertian untuk biasanya di dunia mainan ya Mas ya. Yaitu mainan yang kalau di model sistemnya dicor. Jadi lelehan biasanya entah metal, dicetak gitu ya. Dan nanti mainannya jadinya bisa jadi ada metalnya, mungkin ada kombinasi plastiknya. Dan biasanya memang lebih cenderung ke mobil-mobil. Kebanyakan mobil-mobilan. Mobilan ya, makanya saya tadi secara iseng aja namanya pendekar mainan. Tapi itu kita nanti hold dulu nih, bukan pendekar mainannya. Saya begitu masuk tadi pas datang ke sini, itu saya biasa kalau tertegun ya atau kagum tuh Mas, saya pilihannya dua ya. Antara saya diem, nggak banyak ngomong karena nggak bisa keluar kata tuh. Atau kebalikan, saya ngoceh dari tadi dari luar tadi ya Mas, ngoceh aja gitu. Ngoceh. Lu. Dan apa yang saya nikmati, saya rasa membuat saya ngoceh. Ayo, Mas, kita dari depan lagi yuk. Ayo, kita ulangi yuk. Kita lihat nih. Ayo, mundur lu. Tarik mundur lu. Ayo, lu. Mbak lagi bikin apa? Bikin hampers, Om. Jadi, Apa itu? istri saya kan punya usaha hampers, Om. Oh iya, salam. Saya Irwan ya. Mbak siapa? Mbak Devi ya. Bikin hampers untuk itu ya? Untuk bikin custom dari buat ulang tahun. Oh, komplit. Ya semuanya lah bisa. Hebat. Oke, nanti kita tadi kan masuk tuh dari situ dulu. Coba tarik mundur dulu. Kita udah di sini aja. Apa yang membuat saya kok wele. Nih loh, tadi kita nyari, kita naik Grab sampai di sini. Petanya nunjukin ke sana, tapi saya udah curiga ada sesuatu nih di rumah ini nih gitu ya. Tuh lihat tuh. Ini sengaja malah dibongkar memang, Om. Tuh kan sampai bata merahnya. Kenapa ya? Belum lama nih saya juga lihat ada orang wong kita galuh yang normal juga yang sama bata merahnya dikeluarin. Berarti kita ini normal. Iya, orang potensi lah. Ayo kita masuk yuk. Nah, begitu saya masuk, ini saya memang wele. Tuh. Ini semua ini barang. Cerita dong, Mas. Cerita dong. Jadi kalau orang berpersepsi ini barang beli galeri bukan. Jadi ini memang istilahnya kayak memori saya sebenarnya sih Om. Jadi semua yang ada di sini tuh berhubungan sama saya, bukan asal saya beli enggak. Jadi saya mencari ini benar-benar cari di loa gitu kan. Nah, jadi semua yang ada di sini saya kumpulkan mulai saya zaman SMA bahkan. SMA sudah gila gitu, bukan gila, sudah normal. Terus. Jadi mulai banyak, nggak kerasa waktu saya udah nikah terus pindah ke rumah sendiri. Terus? Bingung kan? Kan biasanya kan cuma taruh gudang gitu kan. Akhirnya kan ya mau nggak mau di display, harus di display lah. Oke. Kalau dulu kan rumah orang tua nggak boleh. Ini kita tempel dulu Mas, di sini biar seru suaranya. Nah, biar seru nih. Oke. Jadi ini semua koleksi ini ya, kita mulai dari sini nih. Ayo kita lihat dari data saya. Cas. Ya kayak sini ini kan robot-robot. Ya masa kecil saya lah. Saya menemukan ini dulu pernah saya dibelikan bapak saya kayak seperti ini. Aduh, saya sampai tadi nggak bisa ngomong ngoceh, nggak bisa diem. Tian gelang-gelang. Ini aja kalau orang nggak ngerti, ini kan sebenarnya limbah ini. Limbah. Jadi bekasnya orang parket kalau pasang papan lantai, terus kan dibuang tuh. Sayang, tak beli. Potongannya saya beli, saya potong-potong, saya bikin buat backdrop kayak gini. Nah semuanya ini hampir semuanya barang bekas, bukan barang dari galeri ini. Jadi saya ngumpulin memang cari ini Toy Story kan yang kalau dipencet protek waduh. Si Potatoes ya? Iya, si Potatoes itu kan. Di Toy Story pertama kan udah keluar. Bener. Tuh ada Darth Vader. Kemana ini robot zaman bola ini mah zaman saya Mas. Mas Adi mah belum lahir kali ini. Betul. Tamiya gini kan. Ya hampir semua. Ini mah zaman-zaman saya nih. Ya, 80-an Om. 80. Yang belakang tuh malah tahun 70-an ini. Tahun 70-an tuh. Tahun 70-an. Ini Twiggy, ada Twiggy juga nih. Iya, yang marsinya tuh juga deh. Aduh. Aduh, seneng bener lihatnya. Jadi hampir semua sini tuh barang-barang bekas yang memang ya diperbaiki lah. Kayak setiap kapal itu kan juga itu asli bukan kapal apa? Bukan itu kapal untuk ini Om, apa? Yang biasanya narik tuk-tuk.
Oh, untuk iya. ya itu kan. Jadi untuk narik kapal tongkang itu kan ada kapal kecil tuh kan. Nah, Nintendo. kalau generasi TikTok tolong minggir dulu sebentar. Ini loh, generasi ini Nintendo nih. 80-an nih. Iya, 80 90 awal lah gitu kan. Gila 80 90 nih. Nintendo nih masih asli nih. Nintendo Gile. sama bawahnya kan lebih lama-lama itu cuma tiruannya Nintendo kan. Jadi kan dulu kan ada produk dari Cina. Oh iya. Sebagainya Spica kan gitu kan ada Om. Oh, Jadi boleh. macam-macam. Ini apa nih? Ini saya belum lihat nih. Ini memang kalau biasanya kalau di sini tuh apa ya, semacam kayak dulu tuh lampu emergency Om, kalau buat di truk gitu kan. Oh gitu. Ini dapat dari Amerika dulu. Jangan Jadi kalau di sini nggak ada sih sebenarnya sih. Tapi waktu dapat masih nyala. Enggak, udah nggak nyala. Dan juga sistemnya beda kali AC/DC-nya. Bukan A110 ya, Pak. Iya, masih 110 Bener ya? Betul. Oke, kita skip nih Beetle. Oke. Nah, tuh ada piala apa nih? Pemenang apa nih? Diecast dulu Om. Banyak kan ya rata-rata dari luar sih. Ya, penghargaan dari dalam negeri. Ini pengenalan apa, cerita dong tentang ini? Duh, sekarang kita menyinggung dikit tentang dunia diecast ya, Mas Adi. Sebenarnya kalau yang paling surprise banget ini Om. Benar. Jadi ini punya cerita menarik nih. Trofi ini memang kita dengar. Yang menjadi titik balik momentum saya Ya. akhirnya menjadi profesional diecast customizer. Oh gitu? Ya, Cerita jadi yuk. sebelumnya kan memang saya cuma hobi sebenarnya kan Om. Oke. Hobi terus ya karena saya itu juga hobi foto. Foto juga. Nah, jadi kalau motat mainan itu nggak srek kalau misalnya fotonya itu cuma sekedar kayak mainan. Pengennya kan pasti lebih realistis lah gitu kan. Oke. Realistik, kelihatan lebih hidup. Gimana caranya Terus, kan? Ya itulah mulai coba untuk custom. Tahun? Kalau saya hobinya diecast tuh mulai 5 tahun Om. jadi saya itu momentumnya tuh kenapa saya benar-benar suka mobil-mobilan. Terus? Karena setiap saya ulang tahun, setiap saya mau punya acara hajat apa, itu selalu dikasih hadiah kado sama ayah sama ibu, selalu mobil-mobilan. Entah mau sunat, mau ulang tahun, selalu mobil-mobilan. Mobil. Sampai SMA. Sampai SMA. Sampai SMA selalu seperti itu, bener Om. Terus? Ya karena saking sukanya cintanya sama mobil-mobilan, Ya. ya akhirnya kan udah mulai kuliah kan suka fotografi, Iya. otomatis mulailah mainan-mainan tadi. Nah, mainan-mainan tadi karena dirasa kurang hidup, Ya. karena saya kan memang ya agak nyeleneh tadi dalam kutip. Normal. Wajar. Jadi saya nggak suka kalau yang memang biasa-biasa saya nggak mau. Oke. Saya ingin selalu tampil beda gitu kan Om. Oke. Nah, saya bikin mobil itu ya itu saya mulai bikin ya tadi kayak Om bilang mobil udah bersih bagus, malah dikotorin, malah dibikin rongsok ya dan sebagainya. Ternyata itu punya ya daya tarik sendiri gitu loh waktu itu. Cocok. Kebetulan waktu itu saya lebih suka preference dari US. Di sana kan kalau orang-orang mobil rusty itu kan bukan untuk dirongsokan, tapi malah bukan dibikin style ya gitu kan. Semakin banyak waktu itu ya semakin karena suka di situ dan di sini di Indonesia pada umumnya ya sama. Cuma sukanya mobil yang bersih, yang nginclong kayak gitu. Kalau saya enggak, kebalikan karena saya waktu itu ngerasanya ini yang cocok buat jenis saya, jiwa saya. Nah, saya banget kan. Terus? Akhirnya belajar, otodidak. Jadi saya nggak pernah ikut kursus, belajar sebagainya nggak pernah. SD dia, SMP? Kalau saya sudah suka kayak gini miniatur mulai SD Om. Saya tuh pernah bikin diorama itu kota Surabaya. SD sudah mulai. Saya sudah bikin sendiri Om, dari kertas. Serius. Terus? Jadi dulu tuh sudah pernah nyeletuk waktu SD. Kan suka tuh namanya robot Gundam tuh ya. Ya kan, Gundam. Wah, enak banget sih di Jepang itu kan bikin robot aja bisa jadi pekerjaan. Oke. Waktu itu nyeletuk seperti itu. Sudah ada mimpinya ini. Tapi itu alam bawah sadar. Ya, kita nggak pernah mikir sampai sejauh sana kan. langit. Pada akhirnya sekian tahun, ya kan masih seneng banget koleksi mobil, terus akhirnya suka belajar tentang mobil. Terus? Momennya waktu tahun 2017 ya. Ya. Awalnya itu sebenarnya cuma iseng. Saya kan bikin custom sendiri tuh. Iya. Kan buat konsumsi foto sendiri. Oke. Saya foto-foto, terus saya itu waktu itu kalau nggak salah ikut challenge, ya yang waktu itu ternyata itu ikut lomba Om, entry lomba untuk lomba di US, dan itu kebetulan yang bikin pabrikan, lombanya metal. Terus? Waktu itu Matchbox, namanya Matchbox Contest, Matchbox kan pasti kenal kan? Nggak sengaja saya tuh masuk nominasi untuk 10 besar yang terpilih untuk diadu di Amerika. Terus? Bikin custom lagi untuk dikirim ke Amerika. Jadi saya tuh waktu itu dikasih kesempatan, ada waktu itu orang Indonesia ada 4 orang. Oh ya? Dikasih 4 mobil yang belum dikeluarkan di seluruh dunia. Tapi kita udah berhak mengcustom mobil tadi, casting yang belum pernah dipasarkan di dunia. Kita dikasih. Lalu dikirim di Amerika untuk dipamerkan di sana.
Nah, Dikirimin bener. bener dikirim ke sana. Terus? Terus saya juga nggak pernah sama sekali mikir untuk jualan, nggak Oke. ada sama sekali. Karena waktu itu momen itu kebetulan terpilih. Oke. Jadi 2 kategori itu kita terpilih menjadi pemenangnya tadi. Oke. Nah dari situlah mulai abnormal ya. Jadi saya bilangnya abnormal Oh. karena Mhm. saya itu Instagram waktu itu cuma 1000 follower saya itu. Oh, terus? Nggak lebih dari itulah. Makanya kan kenapa kok di Instagram kan pakai Instagram pribadi. Padahal saya sebenarnya sudah nyiapkan untuk Instagram Betul. untuk diecast. Terus? Ternyata ya karena saya postingnya di situ dan terpilih pemenang di situ, akhirnya dengan sendirinya Booming, otomatis langsung wih, viral. gila, 1 bulan 10.000 lebih waktu itu. Jadi panas HP itu sampai benar-benar panas, notifikasi masuk terus, bule masuk terus. Malah dari bule dari luar, bukan? Saya nggak pernah sama sekali Dulu. pertama kali jualan untuk ke Indonesia nggak pernah. Wah, gimana nih Justru kita orang Indo? Wah, nggak mau kelaset dong. Ya karena waktu itu tren di Indonesia Terus? ya bawah kebanyakan ngomong apa sih mobil udah dibikin bagus kok malah bikin jelek. Iya, Ya whatever, saya sebenarnya kan saya Iya. mikirnya kan lebih prefer untuk kepuasan pribadi. Ya, bener. Tapi ternyata pada saat itu orang-orang Amerika pada DM tanya dijual nggak nih, dijual nggak nih. Gimana tuh seru nih bisnis Saya nih kan nggak mulai. pernah jualan tuh, Bang. Terus cerita nih, ini menarik Ya nih. saya Dok. ngawur aja sebenarnya sih. Sebut angka kan. Logika aja kan, Ah. karena saya nggak ngerti caranya kirim gimana, Oke. cara kirimnya seperti apa, bayarnya gimana nggak ngerti. Oke. Ya saya asal ngomong aja, 1 piece $95. Wow, Itu kan wis. 1,4 lah. Oke. Dengan harapan Ah. mereka cancel nggak mau beli, Ah. karena kan terlalu mahal. Nah Hot Wheels dulu kan cuma 20 ribuan Om. Bener. Kan nggak masuk akal kalau saya jual 1,4. Iya. Kan nggak masuk akal. Dengan harapan mereka cancel nggak mau beli. Udah Oh, selesai ternyata malah mereka oke, aku mau. Banyak malah peminatnya. Itu malah bingung Om. Jadi sempat bingung, waduh. Lah kok bisa sih, saya mikir waktu itu kok bisa orang tuh mau beli harga segitu Iya. Om. Waktu itu setelah mulai udah mikir berarti ada potensi Ada potensi. untuk dibisniskan seperti itu. Tapi masih belum Betul. arah sana seperti itu. Menarik nih. Ingat tadi yang kita garis bawahi di awal tadi ada bisikan langit ya kecil. Ya. Bener. Kedua, secara tidak disadari malah tadi belum kepikiran untuk bisnis, cuma karena dengan kata hati, Betul. hobi yang Bener. ada terbuka jalan. Betul. Jadi pintu langitan terbuka itu ya. Jadi kebetulan Ayo, waktu itu lanjut. sebelumnya saya kan sebenarnya kan saya ini ketua tim AMDAL belum. Oke, apa Saya itu? tuh lulusan teknik lingkungan. Oke. Jadi saya dulu saya punya sertifikasi ketua tim AMDAL. Oke. Jadi kalau orang mungkin butuh kayak dokumen lingkungan dan sebagainya kan saya Oke. ketua tim AMDAL di situ. Ya. Cuman ya nggak ngerti ya karena mungkin saya ngerasa ada suatu hal yang dalam tanda kutip mungkin bagi saya nggak benar. Jadi saya nurani. iya betul. Jadi itu nurani. Jadi ya. saya tuh istilahnya apa ya? Jadi rasanya keabu-abuan itu bikin saya ragu waktu itu. Iya. Padahal sebenarnya saya udah kerja udah Sebaik mungkin. 7-8 tahun Om Iya. di bidang itu. Tapi saya berusaha pinginnya gimana sih caranya bersih, cari duit yang berkah itu seperti Iya. apa. Karena waktu itu saya gaji banyak tapi ya mohon maaf duit tuh Iya. selalu habis gitu. Waktu itu mulai berdoa. Ya karena Duit ada setan dekes waktu dimakan itu. jin biasanya judulnya gitu ya. Menang kupret kalah buduk gitu ya. Oke, lanjut. Jadi mulai berpikir berdoa itu gimana caranya saya cari rezeki yang lebih berkah. Berkah. Itu dulu kuncinya di Garis situ. bawahi teman-teman ya, berkah. Jadi saya nggak pernah berharap yang lain-lain, nggak mikir muluk-muluk muluk-muluk. untuk seperti apa nggak. Paham, Jadi saya paham. pengen cari yang istilahnya paling nggak itu berkah buat saya, terus saya nggak sakit-sakitan, terus Benar. dekat sama keluarga kayak gitu kan. Benar. Karena selama ini kan saya seluruh Indonesia kan Om, jadi Iya. saya keliling-keliling gitu kan. Jadi ya pas momennya itu, jadi saya 1 bulan sebelum pengumuman Iya. lomba menang itu, saya resign Om. Otomatis ya, benar-benar. Karena sudah- waktu itu udah mulai mikir kok mulai banyak, terus saya nggak bisa bawa ke kerjaan karena bule kan waktu itu kan ada bule yang Paham. memang dia tahu, oke, dia nggak pernah banyak tanya. Ada yang orang yang udah merasa bayar 2-3 hari telepon. Pasti. Tanya. Kan Pasti. tanggung jawab kan di situ. Apalagi Bener. waktu saya kan kalau Heeh. kerja ikut orang nggak bisa maksimal gitu kan. Hmm. Akhirnya karena waktu itu ya udah kalau udah mulai ngerasanya karena kembali lagi nurani ya. Bener, Karena ini hobi saya mulai Betul. kecil, saya lebih senang Betul. dan lebih suka di sini. bener. Ya lillahi ta'ala saya bikinnya udah saya lepas pekerjaan ini karena Ya. mau fokus di situ. Tentu Gitu langit juga namanya. nggak mau menyanyiakan suatu bakat yang murni yang sih ya ke arah yang nggak boten-boten balik tarik. Ya. Betul, seperti Nah, itu. silakan dimainkan semaksimal mungkin. Ini juga nanti mudah-mudahan membawa menjadikan inspirasi buat teman-teman Amin, semua. semoga. Ya, Ya. baik yang pecinta maupun yang penggiat sesama. Ini sesama normalnya nih kita orang normal nih ya. Iya, 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 Sekarang betul. ayo kita lihat, Boleh, masuk. kita masuk ke markasnya lagi. Sekarang kita duduk lagi.
Jadi sebenarnya kan banyak macam ya. Kebetulan hari ini kan memang kalau saya itu setiap hari mentargetkan Om, karena udah jadi suatu profesi ya. Iya. Ya kebetulan tadi ini udah selesai, ada 4 mobil nih. 4 mobil? Ya 1 hari. Oh, 1 hari? Ya, ini 1 hari 4 mobil bisa? minimal Om. Wih, minimal. Dulu cuma 1 hari cuma 1 Om. Oh, ini bicara bisnis Ya berarti. karena kan udah sekarang profesional. udah bisnis, sekarang udah profesional. Target ada waktu. target. Karena waktu Setuju. betul seperti itu. Jangan terlena di mimpi melulu di Nah, bayangan ya. nggak boleh.